Guys, banyak yang bilang nih ya, kalau laptop itu prosesornya diganti core, harganya tuh pasti naik. Padahal sebenarnya belum tentu guys. Ini Asus membuktikan hal tersebut ya, yang mana prosesor sama speknya di-upgrade, tapi harganya tuh masih tetap sama-sama aja. Ini laptopnya di depan gua, ini adalah Asus ZenBook 14 OLED guys, yang mana ini sebuah laptop yang cocok untuk kalian yang membutuhkan ataupun punya produktivitas tinggi dan juga mobilitas yang tinggi, serta butuh fitur tambahan-tambahan lain, gitu brother. Daripada panjang kayak lebar dan kita nggak usah lama-lama, langsung kalian simak nih video full reviewnya brother. Oke, pertama-tama kita mulai dulu nih dari spesifikasinya. Yang mana untuk Asus ZenBook 14 OLED UX3405 ini guys, udah pakai Intel Core Ultra 7 prosesor 155H ya, yang dilengkapi juga dengan chip Intel AI Boost dan juga udah tersertifikasi Intel Evo Edition nih. Terus buat integrate GPU-nya guys, kali ini doi pakai Arch Graphics ya, yang mana udah support buat ray tracing dan juga udah punya kemampuan encode video AV1 nih. Sedangkan buat RAM-nya sendiri guys, udah 32GB DDR5X single channel onboard dengan SSD 1TB ya, M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Sedangkan buat Wi-Fi-nya sendiri guys, sudah support Intel Wi-Fi AX211B yang mana udah bisa gigabit Wi-Fi dan juga Bluetooth version 5 nih bro. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian desainnya guys, yang mana kalau kita lihat secara looks ya, memang ini masih sama seperti ZenBook pada umumnya. DNA-nya tuh tetap kerasa gitu, karena secara desain ini memang clean banget guys dan premium. Paling cuman ada sedikit sentuhan logo Asus nih di bagian back cover layarnya guys, dengan tulisan Asus ZenBook kecil banget nih di pojok kiri bawahnya. Untuk materialnya, Asus juga pakai material aluminium ya, dengan sertifikasi MIL STD 810H yang pasti udah bisa kalian dapetin di laptop ini bro. Terus buat pilihan warnanya sendiri nih ada foggy silver. Tapi guys, kalau emang kalian kurang suka sama warna silver kayak gini, slow banget ya karena doi juga nyediain warna powder blue nih. Sedangkan buat dimensinya, karena doi ini punya standar Evo, artinya laptop ini cukup tipis ya guys. Ketebalannya itu cuma 14,9 mm dengan berat yang cuma 1,2 kg aja. Lanjut ke bagian depannya guys, yang mana Asus ini ngebawa desain keyboard Ergo Sense di ZenBook 14 OLED kali ini guys. Kalau kita lihat-lihat nih, desain sama tata letak tombolnya juga dibuat seprofesional mungkin demi mendukung kinerja kita nih sebagai user yang make gitu bro. Nah, di setiap disk keycapsnya ini punya kecekungan 0,3 mm ya, dengan travel distance di angka 1,4 mm. Bahkan menariknya lagi nih ya guys, kalau misalnya kita ngetik pakai laptop ini, keyboardnya tuh nggak berisik sama sekali loh, hening banget pokoknya. So nggak bakal ganggu banget nih buat orang sekitar kalian. Terus buat lo yang sering kerja gelap-gelapan gitu brother, nggak usah khawatir nih. Karena keyboardnya ini udah pakai yang namanya backlit warna putih dengan 3 tingkat kecerahan yang tentunya bisa kita ganti ataupun kita rubah nih guys. Lo tinggal tekan aja nih tombol F4-nya. Atau kalian juga bisa lo guys pakai mode auto nih, dimana lampunya ini akan otomatis nyala saat ruangan itu gelap. Dan bakal kembali redup nih guys ketika ruangannya tuh cukup cahaya bro. Masih di bagian depannya juga guys, kalau kita lihat untuk touchpad-nya nih ya, si Asus ZenBook 14 OLED ini guys ngebawa touchpad yang cukup lebar. Makanya nih kalau kita lagi ngetik bro, telapak tangan kita tuh bakalan sedikit masuk gitu. Cuman nggak akan ngerubah kursornya kok, tenang aja nih. Lanjut, sekarang kita pindah ke sisi kanan dan juga kirinya nih guys. Yang mana ada lubang konektor ya. Nah kali ini tuh si Asus ZenBook 14 OLED punya satu konektor di bagian kirinya guys, yaitu USB 3.2 Gen 1. Terus di sebelah kanannya guys ada dua port USB Type-C ataupun Thunderbolt 4 yang udah support power delivery dan juga display port. Terus ada juga nih port jack audio 3,5 mili dan juga port HDMI 2.1. Oke, sekarang kita bakal masuk untuk ngebahas bagian layarnya guys. Yang mana untuk Asus ZenBook 14 OLED kali ini jelas pakai ukuran layar 14 inci ya. Dan udah jelas juga nih pakai panel OLED bro. Dengan resolusi 3K ataupun 2880 x 1800 pixel dengan aspek rasio di angka 16:10. Tapi nih guys, yang menariknya lagi ya, kali ini tuh si Asus ngasih refresh rate 120Hz loh, dengan respon time yang cuma 0,2 milisecond. Jadi buat kalian nih yang hobi ngegame, ini harusnya laptopnya udah sabi banget sih guys. Walaupun ini bukan laptop gaming ya sebenarnya. Terus buat kali ini guys, si Asus tuh ngasih satu teknologi ya, ataupun fitur yang namanya tuh Dynamic Refresh Rate. Kurang lebih sih mirip ya, ataupun sama kayak yang ada di smartphone nih. Yang intinya sih refresh rate-nya ini akan berubah antara 120Hz atau 60Hz sesuai dengan konten yang sedang kita tampilin di layar bro. Nah dengan begini nih ya, harusnya sih daya tahan baterainya bisa lebih irit bro, tergantung konten yang kita tampilin nih. Terus buat color gamutnya ya udah bisa mencapai 100% DCI-P3 guys, yang tentunya ini akan cocok banget buat ngedit video ataupun foto bro.
Nah, apalagi nih doi juga udah punya sertifikasi Patent Validated, bro. Jadi kalau misalnya lo menonton film ataupun kerja yang berhubungan sama grafis dan juga warna, ini akan tetap ditampilkan dengan baik, bro, pastinya. Cuma gue kurang serak nih sama bezel yang kelihatan tebel ya. Jadinya tuh screen to body ratio-nya cuma sekitar 87% aja, bro. Tapi untungnya nih ya, Asus tuh ngebayar dengan layar yang bisa kita buka sampai 180 derajat dan juga bisa touchscreen pula, bro. Nah, di bagian layarnya ini ada kamera infrared ya, 1080 pixel, 30 fps guys. Kameranya sih terbilang bersih nih. Mungkin karena menggunakan efek denoise gitu ya, bro. Terus karena udah pakai Intel Core Ultra nih guys, kameranya juga udah punya fitur dari Windows Studio Effect kayak automatic framing nih, ataupun eye contact dan juga background blur. Kurang lebih seperti itu guys, bagian desain dan juga bagian layar yang memang bisa kita lihat langsung pakai mata gitu, brother. Dan sekarang kita bakal move untuk ngebahas masalah performanya. Kita bakal cek bagaimana performa laptop ini guys. Dan gue bakal melakukan pengujian benchmark, sama gue bakal melakukan pengujian software yang biasa kita pakai nih buat kebutuhan sehari-hari, bro. Oke guys, ini gue ulangin lagi ya. Pertama-tama nih, kalau si Asus ZenBook 14 OLED ini udah pakai Intel Core Ultra 7 prosesor 155H guys. Yang mana prosesor ini udah dibuat dengan fabrikasi Intel 4 nih guys. Punya 16 core, 22 threads dengan terdiri dari 6 performance core plus 8 efficiency core dan juga 2 low power efficient core nih, bro. Nah, kalau buat integrate grafisnya guys, doi ini pakai Intel Arc grafis ya, yang mana RAM-nya sendiri udah 32GB DDR5X dengan kombinasi SSD yang udah 1TB, bro. M.2 NVMe PCIe by 4. Oke, sekarang kita bakal coba lihat pengetesan benchmarknya nih, bro. Pertama-tama gue bakal pakai Cinebench R20 ya di mode performance dengan baterai yang kecolok nih guys. Dan doi ini bisa dapetin skor di angka 4182 untuk multicore-nya dan 608 nih buat single core-nya. Sedangkan buat Cinebench R23 ini dapetin skor 9576 untuk multicore-nya dan 1653 untuk single core-nya. Lanjut untuk 3D Mark Time Spy ya, ini Doski bisa dapetin skor rata-rata di angka 3745 guys. Dengan grafik skor di angka 3573 dan CPU skornya ini di angka 5151. Nah, di pengujian Night Ride ya, doi juga bisa dapetin skor yang cukup baik nih menurut gua. Dengan rata-rata skor tuh tembus di angka 30.014 poin, bro. Sedangkan buat pengujian 3D Mark Fire Strike ini mendapatkan skor yang sangat tinggi ya, bro. Dengan overall skor di angka 8.439. Bergeser ke pengujian speed dari SSD-nya guys, yang mana doi ini dapetin di angka 4963 MB per second ya untuk read-nya dan 3945 MB per second nih buat write-nya. Nah, kalau untuk pengujian Geekbench 6 di pengujian CPU guys, doi ini bisa dapetin skor di angka 2396 untuk single core-nya dan 13248 guys untuk multicore-nya. Terus buat pengujian GPU-nya ya, ini dapetin skor di angka 34.884 poin, bro. Dan terakhir nih, buat pengujian Blender-nya guys dengan mode barbershop, rendering itu menggunakan CPU only ya, ini selesai dalam waktu 46 menit 57 detik, bro. Dan berikut buat kalian yang penasaran ya, untuk pengujian gamenya guys, bakal gue kasih lihat deh di scene berikut ini, bro. Oke, selain gaming test dan juga benchmark, brother, gue juga bakal melakukan rendering test untuk Adobe Premiere ya, dengan video 4K dan juga Full HD selama 5 menit nih, bro. Videonya sih cut to cut ya, simple aja guys, tanpa adanya efek sama sekali nih. Dan hasilnya kalian bisa cek di scene berikut, bro. Sedangkan buat ketahanan baterainya nih guys, si Asus tuh mengklaim ya kalau baterainya tuh bisa bertahan lebih dari 15 jam loh guys. Tapi kalau misalkan gue lihat nih di beberapa tech reviewer lain gitu yang udah ngetes pakai video playback guys, ya sabilah ini bertahan sampai kurang lebih 13 jam, bro. Yang artinya ya brother, laptop ini tuh memang terbukti ketahanan baterainya, bro. Makanya nih, nggak salah kalau misalkan udah tersertifikasi Intel Evo, bro. Nah, lanjut lagi ya, sekarang kita ke cooling systemnya, brother, bakal kita bahas nih. Jadi si Asus nih hanya menggunakan sistem pendinginan dengan satu heat pipe ya, dan juga satu kipas aja, bro. Terus buat lubang pembuangan udaranya ini ada dua, yang satu nih mengarah ke belakang, dan satu lagi nih ke arah kiri, bro. Nah, sebelum kelewatan nih ya, gue juga mau ngasih tahu beberapa fitur pendukung lain guys, yang ada di laptop ini.
Pertama tuh ada di bagian audionya, yang sekarang tuh udah pakai Harman Kardon bro. Serta udah juga support yang namanya tuh teknologi Dolby Atmos untuk speakernya ini. Bahkan ya suaranya tuh diklaim punya volume 2 kali lebih kencang loh guys. Dan kalian juga bisa nih buat ngatur profil suaranya lewat software yang namanya My Asus bro. Yang kedua ada sistem security-nya juga nih guys, yang mana saat ini nih ya udah dilengkapi dengan sistem pengamanan biometrik kayak face unlock guys. Oke guys, jadi kesimpulannya dengan Intel Core Ultra 7 prosesor, gue rasa laptop ini sih sabi banget buat mendukung produktivitas kita sehari-hari gitu ya. Ngerjain apapun ini disabet, bet gitu bro. Mulai dari yang ringan sampai yang berat. Bahkan ya, buat rendering 3D sampai main game ini juga sabi. Walaupun sebenarnya memang laptop ini tidak ditujukan untuk dua hal tersebut bro. Karena kalau kita lihat-lihat ya, dari segi layar ini udah keren banget. Udah 3K 120Hz OLED guys yang bisa touchscreen. Makin lebih fleksibel lagi nih untuk keperluan kita tentunya. Mau dipakai buat content creator ataupun cuma sekedar nonton film, ini udah oke banget brother. Apalagi nih ya, laptop ini juga udah tersertifikasi Evo terbaru. Yang mana menandakan kalau laptop yang satu ini guys, punya performa kenceng dan juga stabil saat pakai charge ataupun pakai baterai. Nah buat harganya sendiri nih ya, laptop ini dibanderol dengan harga 21 juta untuk yang gue review kali ini guys. Dan ada juga nih yang harganya 20 jutaan, tapi layarnya ini non touchscreen ya guys. Terus untuk yang menggunakan Intel Core Ultra 5 125H, ini dibanderol dengan harga 17 juta rupiah bro. Jadi buat lo semua yang pengen takis laptop ini guys, bisa banget, nanti link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Semoga video ini ngebantu, terutama buat lo semua yang lagi nyari laptop dengan range harga tersebut, gitu brother. Gue pamit, Assalamualaikum.